Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Wafatnya Sultan Hadiwijaya, rombongan pasukan Pajang terus melanjutkan perjalanan ke Pajang. Mental pasukan Pajang sudah remuk, semuanya tanpa semangat kembali berjalan ke Pajang. Akhirnya rombongan pun sampai ke istana Pajang dan Sultan Hadiwijaya dapat beristirahat di ranjang istana. Pasukan Senopati yang mengiringi dari jauh menunggu di desa Mayang bersama 40 orang pasukan pilih tanding. Sejak jatuh dari gajah, Sultan Hadiwijaya merasakan keadaannya makin lama makin lemah. Pangeran Benowo, Patih Mancanegara, Adipati Tuban, dan segenap petinggi kerajaan sangat sedih, terus berdoa agar Sultan Hadiwijaya sembuh. Di tengah keadaan Sultan Hadiwijaya yang semakin lemah, ia merindukan kehadiran Panembahan Senopati. Ia pun bertanya kepada Pangeran Benowo, "Di mana Senopati? Kok ia tidak ada di sini? Panggilkan Senopati ke sini," pintanya kepada Pangeran Benowo. Pangeran Benowo mengirimkan utusan ke Dusun Mayang untuk meminta Panembahan Senopati ke Pajang menemui Sultan Hadiwijaya. Panembahan Senopati merasa serba salah. Di satu sisi ia ingin sekali menemui ayah angkatnya itu. Terasa benar di hatinya bahwa ia sangat menghormati ayah angkatnya itu. Namun di satu sisi Mataram dan Pajang dalam keadaan berperang, dan ia tidak ingin kehadirannya malah membuat kisruh suasana. Ia tidak mau kehadirannya bakalan menciptakan pertengkaran dengan Pangeran Benowo, anak Sultan Hadiwijaya, ataupun Adipati Tuban, mantu dari Sultan Hadiwijaya. Ia tidak mau kehadirannya bakalan menciptakan pertengkaran dengan Pangeran Benowo, anak Sultan Hadiwijaya, ataupun Adipati Tuban, mantu dari Sultan Hadiwijaya. Ia khawatir ia terlibat pertempuran dengan petinggi Pajang akan semakin memperparah keadaan Sultan Hadiwijaya. Ia membayangkan Sultan Hadiwijaya akan semakin sedih dan stres, dan ini akan semakin memperburuk kesehatan Sultan Hadiwijaya. Panembahan Senopati akhirnya menolak halus ajakan utusan Pajang untuk diantar ke Pajang menemui Sultan Hadiwijaya. Ia pun berkata kepada utusan dari Pajang, "Sampaikan mohon maaf kepada Kanjeng Sultan Hadiwijaya bahwa hamba tidak dapat memenuhi permintaannya ke Pajang. Namun hamba tidak akan pula kembali ke Mataram. Hamba akan menunggu takdir Gusti Allah dengan menunggu di Dusun Mayang ini. Sekali lagi sampaikan permohonan maaf hamba kepada Kanjeng Sultan. Semoga Gusti Allah memberikan kesembuhan kepada Kanjeng Sultan." Akhirnya utusan Pajang itu kembali ke istana dengan tangan hampa dan menceritakan pesan Panembahan Senopati kepada Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan pun mengerti akan maksud Panembahan Senopati. Ia pun tersenyum bahwa Panembahan Senopati begitu bijak. Pangeran Benowo dan petinggi Pajang lebih kaget lagi ketika diberitakan ada kiriman bunga dari Panembahan Senopati yang dikirim dalam keranjang bunga, yaitu bunga telasih. Bunga telasih itu adalah bunga yang biasa dipakai untuk menghantarkan seseorang yang telah meninggal. Pangeran Benowo begitu amat tersinggung, seolah-olah melihat Panembahan Senopati ingin sekali ayahandanya cepat mati, sehingga ia bisa menjadi sang surya menyinari tanah Jawa. Lagi-lagi Kanjeng Sultan Hadiwijaya tersenyum dan bertambah sayang kepada anak angkatnya itu. Ia pun berkata kepada Pangeran Benowo,
Benowo anakku, janganlah engkau marah kepada kakangmu. Bunga telasih ini telah kuminta jauh-jauh hari. Bila saatnya tiba, ia pun menceritakan kejadian sewaktu muda dulu. Ketika masih muda, ia dikenal sebagai Joko Tingkir. Ia pun pernah tertarik dengan kembang desa, namanya Sekar Telasih. Lah, zaman dulu sewaktu berada di taman bunga, ia mencari-cari Sekar Telasih. Namun tidak juga ketemu di mana Sekar Telasih berada. Ia pun bertemu dengan seorang ibu penjual bunga dan ia menanyakan apakah melihat Sekar Telasih. Lah, yang jual memberikan seikat bunga telasih. Ia pun berkata, jika ia membutuhkan bunga telasih, maka ia akan menyuruh orang untuk mengambilnya. Kakangmu Panembahan Senopati sangat mengetahui bahwa hidup ayahandamu ini sudah tidak lama lagi. Gusti Allah yang telah berkehendak, dan ingatlah pesanku bahwa tidak ada matahari kembar di tanah Jawa ini. Sudah waktunya sinar matahari akan redup di bumi Pajang, dan matahari akan bersinar terang di tanah Mataram, dan akan terus bersinar menyinari tanah Jawa ini. Ingatlah pesan terakhirku ini. Matahari di Pajang sudah redup, tidak akan ada matahari kembar, dan kakangmu Panembahan Senopati yang akan menjadi matahari dan bersinar di Mataram, serta akan menyinari tanah Jawa ini. Jangan engkau tentang kehendak Gusti Allah ini. Ingatlah baik-baik pesan terakhirku ini. Sultan Hadiwijaya pun tersenyum membayangkan anak angkatnya Panembahan Senopati. Perlahan nafas Sultan Hadiwijaya semakin lemah dan akhirnya matanya pun tertutup. Sultan Hadiwijaya pun wafat dalam keadaan tersenyum dan mangkat dalam keadaan yang amat tenang. Demikian kisah wafatnya Sultan Hadiwijaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.